Selamat sore Tribunor, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 15 Oktober 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 2M awali kampanye di Maluku Tenggara, masyarakat sematkan gelang adat, ini maknanya. Kampanye perdana pasangan calon atau paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku Murad Ismail dan Michael Watimena dimulai dari Kabupaten Maluku Tenggara Malra, Senin 14 Oktober 2024. Awalnya paslon dengan akronim 2M mengunjungi situs adat Tiran Sirien di Ohoy atau Desa Elar, Kecamatan Kei Kecil, Timur Selatan, kemudian makam Nendit Sakmas di Ohoy Semawi, Kecamatan Kei Kecil Timur. Tiba di Ohoy Semawi, paslon ini disambut tarian seriat dari mayoritas perempuan Kei yang menggunakan baju berwarna merah. Kemudian dilanjutkan dengan ritual taroman dan penyematan gelang adat dari Kepala Badan Saniri Ohoy Wain kepada kedua paslon gubernur. Bentuk penghargaan kepada Nendit Sakmas, sosok perempuan pencetus hukum Larpol Ngabal yang memuat 7 pasal ini, kedua paslon yang didampingi perangkat adat diantar mengunjungi makam keramat tersebut. Setelah memanjatkan doa dan memberitahukan tujuan kedatangan, ziarah singkat tersebut dilanjutkan dengan mendengarkan beberapa penuturan sejarah oleh perangkat adat di Ohoy setempat. Petrus Yaflean, Kepala BSO Wain, saat diwawancarai tribunambon.com, mengatakan pengalungan gelang merupakan salah satu ritual di Pulau Kei. Menurutnya, walaupun dia orang luar, namun ketika kembali lagi ke sini, dia sudah menyatu dengan orang Kei. Itu tradisi yang mengikat. Selanjutnya, paslon ini melanjutkan kunjungan ke Ohoy Lilir dan konvoi ke kediaman Umar Kei di Desa Mangon, Kota Tual. Patanghir, nafun merenda pun. Pasti bahwa nenek itu penghargaan bagi kamu orang Kei, apalagi keturunan Pesumrat Mas di Wain Ibuti ini. Jadi kami sangat menghargai itu. Dan sudah jelas bahwa nenek punya penghargaan khusus buat mereka berdua dalam pilkada nanti. Karena tidak masuk akal kalau orang luar menyatu dengan orang Kei lalu merendahkan dirinya. Dia menghargai nenek punya perjuangan. Semoga dalam kepemimpinan beliau berdua, figur nenek, sifat nenek masuk ke dalam mereka berdua untuk bisa memakmurkan rakyat Maluku. Berarti tandanya Pak Murad menghargai sekali ya Pak? Iya, sangat menghargai. Sangat menghargai. Oke, Pak, siap. Cagup Maluku Murad Ismail belusukan di Pasar Langgur, pedagang teriak nomor 2 lanjutkan. Calon Gubernur Maluku Murad Ismail dengan akronim 2M belusukan di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara Malra. Pantauan tribunambon.com Selasa 15 Oktober 2024 pukul setengah 8 pagi, incumbent Gubernur Maluku periode 2018-2023 yang didampingi istrinya Widya Pratiwi Murad nampak akrab dengan masyarakat. Kedekatan itu terlihat saat masyarakat tidak malu-malu mengajak Murad dan Widya berfoto bersama. Nampak keduanya tidak menjaga jarak, merangkul emak-emak dan meladeni dengan sabar permintaan satu persatu. Pedagang Pasar Langgur menyambut Murad dengan positif. Di tengah-tengah keakraban itu, Murad juga langsung menyerap aspirasi masyarakat dan pedagang Pasar Langgur. Menurutnya, permintaan ini telah lama disampaikan pedagang dan kebanyakan instansi teknis hanya turun untuk melihat tanpa realisasi. Merespon permintaan masyarakat, Murad Ismail lantas memanggil salah satu anggota DPRD Malra asal PAN, Yohanes Bosko Rahwarin, dan meminta segera ditanggulangi permintaan pedagang. Selain belusukan, Cagup dan rombongan juga memborong dagangan warga berupa sayuran, bumbu dapur, hingga hasil alam berupa umbi-umbian dan pisang. Setelah berkeliling pasar, Murad Ismail kemudian melanjutkan perjalanan ke salah satu sentra produksi Enbal
yakni Ohoy atau Desa Loon, Kecamatan Kei Kecil. Diketahui Murad Ismail dan rombongannya akan melakukan kampanye di daerah Maluku Tenggara dan Tual selama 3 hari. Aduh, bagi-bagi. Kamu kan ada duit Seng? Bagi ibu. Kita ke paslon lainnya, Tribuners. Hendrik Lewerisa ungkap alasan ditunjuk Prabowo untuk menangkan Pilgub Maluku. Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto mengutus Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku Hendrik Lewerisa untuk berkontestasi menangkan Pilkada serentak 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hendrik saat berkampanye di Waihaong, Kota Ambon, Senin 14 Oktober 2024. Dijelaskan penunjukan dirinya bukan tanpa alasan, hal tersebut dilatar belakangi keprihatinan Prabowo terhadap kondisi Maluku yang melimpah kekayaan alam namun masyarakat jauh dari kesejahteraan. Juga disebutkan Prabowo perlu pemimpin yang mampu sinkronisasi kerja antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat agar program strategis Prabowo dapat berjalan lancar di daerah. Hal inilah juga menjadi alasan Prabowo menunjuk pasangan calon nomor urut 3 itu. Keseriusan beliau maju dalam Pilkada 2024 ini juga terukur dengan mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029. Ya, semoga akan terjadi di Maluku, oke? Karena itu ketua mohon doa dari saudara semua. Ya, doa dari saudara semua supaya ketemu selesai. Terasa itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampanye di Waihaong, Abdullah Fanat ajak warga bersama bangun Maluku, katanya mereka tak bisa kerja sendiri. Pasangan calon gubernur Maluku dan wakil gubernur Maluku nomor urut 3 Hendrik Lewerisa dan Abdullah Fanat mengadakan kampanye terbuka di lapangan Waihaong, Kota Ambon, Senin 14 Oktober 2024. Pantauan Tribunambon.com, kehadiran pasangan di lokasi sekitar pukul 5 sore disambut meriah oleh ratusan warga yang meneriakan slogan Lawamena sebagai bentuk dukungan. Turut diikuti dalam kampanye ini yakni Ketua Tim Pemenangan Said Assagaf beserta jajaran partai pengusung dan partai pendukung. Kampanye terbuka ini juga dikawal ketat pihak kepolisian. Calon Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat di hadapan warga menyampaikan kampanye terbuka ini sebagai bukti pernyataan bahwa untuk melanjutkan kerja-kerja ke depannya perlu dukungan dari semua pihak. Keduanya tak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan masyarakat. Dirinya menyebutkan sejak diinformasikan kampanye terbuka hingga saat ini, mereka terus aktif selenggarakan kampanye di desa-desa dan berbagai tempat lainnya. Bukan sekadar menyampaikan visi misi, tetapi juga berdiskusi, mendengar keluh kesah warga, dan cari solusi bersama atas permasalahan di bumi raja-raja ini. Oleh karena itu, seorang
pemimpin, gubernur, bupati, wali kota, rakyat pengguang yang ada di APBD provinsi ini harus digunakan. Ibu-ibu terutama yang beta banggakan. Ketika Pak Henry dan Pak Fana ketemu dengan beta di Jakarta. Center Muda Center, Katolik Center. Masih di segmen berita politik, Tribuners, Nasdem umumkan Bodi Mailuhu bakal dilantik jadi anggota DPRD Ambon gantikan Irene Russel. Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Kota Ambon mengagendakan dalam waktu dekat akan melakukan rapat pleno penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPRD terpilih Irene Mauren Russel yang meninggal dunia. Ketua DPD Nasdem Kota Ambon Moritz Tamaela mengatakan yang akan mengganti almarhumah Irene Mauren Russel adalah peraih suara terbanyak kedua dalam Pileg 14 Februari 2024 lalu, yakni Bodewin Mailuhu atau yang kerap disapa Bodi Mailuhu. Ditanya soal kapan pelantikan Bodi Mailuhu sebagai anggota DPRD Ambon melalui mekanisme PAW, Moritz belum bisa memastikan kapan itu dilakukan. Namun prinsipnya Tribuners pelantikan akan dilakukan pada tahun ini. Sebelumnya Moritz Tamaela mengatakan wafatnya anggota DPRD Ambon terpilih Irene Mauren Russel tentu masih menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan orang-orang terdekat almarhumah. Alasan inilah yang kemudian membuat Nasdem memilih tidak terburu-buru untuk memproses pengusulan calon pengganti almarhumah untuk kemudian dilantik sebagai anggota DPRD Kota Ambon periode 2024-2029. Kemarin proses pelantikan itu hanya dilakukan untuk 34 orang karena kedukaan yang terjadi untuk saudara terkasih kita almarhumah Ibu Noni Russel Lowell, dan secara internal partai politik kebetulan saya selaku ketua Partai Nasdem Kota Ambon telah melakukan langkah-langkah koordinasi baik itu di pihak di internal di partai kami dan juga bersama dengan keluarga almarhumah. Ini peristiwa kedukaan yang harus kita hormati dan kita hargai, dan puji syukur tahapan itu sudah kita lewati. Dan setelah mungkin pelantikan pimpinan definitif ini, maka tugas internal kami untuk berproses untuk mengajukan pelantikan pengganti Ibu Noni Russel, dan itu sehari dua kita akan lakukan pleno penetapan dimaksud. Kita ke segmen berita ekonomi. Tribuners, harga cabai rawit di Pasar Binaya Maluku Tengah berangsur turun. Harga cabai rawit di Pasar Binaya Masohi Maluku Tengah berangsur turun. Cabai rawit yang sebelumnya dijual seharga Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilo, kini mulai berangsur turun Rp80.000 hingga saat ini berada di penjualan Rp60.000 per kilo. Sedangkan untuk harga cabai keriting justru stabil di harga Rp50.000 per kilo. Salah satu pedagang Waida mengatakan, untuk harga Rp80.000 adalah untuk stok cabai yang dipasok dari Pulau Ambon, Makassar, dan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sedangkan untuk cabai dengan harga Rp100.000 merupakan cabai pasokan lokal Kota Masohi dan sekitarnya, berbeda dengan harga
cabai rawit, cabai keriting justru sampai pekan kedua bulan Oktober ini harga cabai keriting masih stabil di penjualan Rp50.000 per kilonya. Ida menjelaskan turunnya harga cabai disebabkan stok dari luar kota yang terus dipasok sehingga menyebabkan harga pasaran ikut turun. Berapa? Barang kiri-kiri Makassar, Mas, itu lokasinya di mana? Saya nggak tahu ke pasar-pasar ya. Dari 1 kilo berapa? 60. 60. Kilo besar berapa? 50. Berapa, Mas? Yang ini ori dari Makassar. Ini dari Ambon. Tadi lagi di Kupang masih naik. Oh, ada kupang masih Ini naik. Kupang masih sama ada di bawah. Makanya harga turun ya. Kita ke berita terakhir, Tribuners, puncak perayaan HUT ke-67 SMA YPKPM Ambon diiringi ibadah syukur di Gereja Yosef Kam. Sekolah Menengah Atas atau SMA Yayasan Persekolahan Kristen Protestan Maluku atau YPKPM Ambon merayakan hari ulang tahun atau HUT ke-67 Senin 14 Oktober 2024 malam. Perayaan ini berlangsung di Gereja Yosef Kam, kawasan Belakang Soya, Jalan Rijali, Kelurahan Karangpanjang, Sirimau, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com di lokasi acara ini dimulai pukul 6 hingga 9 malam, diawali dengan acara seremoni, kemudian gelaran ibadah syukur, dan diakhiri dengan pemotongan tumpeng serta kue ulang tahun. Acara ini dihadiri siswa-siswi, guru, pendeta, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, hingga alumni-alumni sekolah dan lainnya. Kepala Sekolah SMA Kristen YPKPM Ambon, Elatorio, mengatakan ini menjadi acara puncak dari HUT ke-67 SMA YPKPM Ambon, setelah sebelumnya sudah menggelar berbagai perlombaan selama 1 minggu. Laturio berharap perayaan HUT ke-67 kali ini bisa membawa cita-cita para siswa, orang tua, dan guru bisa tercapai. Apa yang dilakukan lanjutnya bisa berdampak baik terhadap orang di sekitar mereka. Hari ini merupakan acara puncak dari perayaan hari ulang tahun ke-67 SMA YPKPM Ambon, ya, dalam bentuk ibadah kreatif bersama. Nah, setelah beberapa 1 minggu kami melakukan bagai perlombaan, nah ini kita sudah melakukan hari puncaknya. Harapan saya semoga kegiatan perayaan HUT dan kita punya cita-cita ke depan, ya, kita tidak hanya mengerjakan hal-hal yang biasa-biasa. Seperti tadi kita punya tema masih menyuarakan damai parbumi ini, artinya damai parbumi itu dari hal-hal yang kita lakukan kita bisa berdampak bagi orang sekitar kita. Dalam khotbah tadi dibilang kita perlu menjadi garam dan terang dunia, ya, garam dan terang di masa kita berada. Nah itu mungkin makna yang akan kita lakukan di sepanjang tahun perjalanan pekerjaan ini. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 15 Oktober 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.